Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ibrahim dari Prodi STI 4C. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran tentang bisnis budidaya kambing yang akan mencakup yang pertama, alasan mengapa saya memilih bisnis budidaya kambing. Yang kedua, peluang pada bisnis budidaya kambing. Yang ketiga adalah tantangan dalam bisnis budidaya kambing. Yang pertama, alasan memilih bisnis budidaya kambing. Alasan yang pertama yaitu kita bisa memanfaatkan halaman pekarangan rumah kita. Untuk memulai bisnis budidaya kambing, kita tidak memerlukan lapangan yang begitu luas. Kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah kita seadanya atau area lapangan rumah kita seadanya. Yang kedua, modal bisnis yang tidak terlalu besar. Jika kita ingin bisnis budidaya kambing, kita tidak harus langsung banyak-banyak kambing, misal langsung 10-20 ekor. Kita bisa mulai dari satu kambing dulu. Yang satu kambing itu biasanya berharga kisaran 300 sampai 700 ribu, tergantung pada jenis kambingnya. Kemudian yang ketiga, di bisnis budidaya kambing, untuk alasannya itu karena pakannya itu terjangkau, yakni masih bisa secara alami, misalkan rumput-rumputan yang masih dapat banyak di sekitar kita. 2. Peluang pada bisnis budidaya kambing. Menurut saya, peluang pada bisnis budidaya kambing itu sangat besar karena kambing dapat dimanfaatkan hampir keseluruhannya, seperti mulai dari dagingnya, kulitnya, susunya, tanduknya, bahkan hingga ketinjanya juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Sehingga kita sebagai pebisnis ingin memasukkan ke market yang mana kambing kita, atau bisa keseluruhannya. Di samping itu pula, di Indonesia ini kita itu ada secara rutin melakukan hari raya kurban setiap tahunnya, sehingga orang-orang muslim itu kebanyakan yang berkurban akan mencari kambing-kambing yang sudah sesuai dengan ketentuan untuk dijadikan kambing kurban. Kambing kurban itu harganya berkisaran dengan harga mulai dari 2.500.000 hingga ke 3.500.000. Itu bisa sesuai dengan bobot, kualitas, dan kesehatannya juga. Sehingga kita sebagai pebisnis pemula dengan memiliki peluang market yang luas memudahkan kita untuk membesarkan atau merintis usaha dari bisnis budidaya kambing ini supaya lebih maju. 3. Tantangan pada bisnis budidaya kambing. Tantangan yang pertama itu di pencarian pakannya. Untuk awal-awal pencarian pakannya mungkin akan terasa berat karena belum terbiasa, tapi setelah seiring berjalannya waktu mungkin akan terbiasa. Selain itu, semakin banyak kambing maka kita juga harus semakin banyak memberi pakan. Kalau bisa 3 kali sehari, 3 kali sehari, karena semakin banyak pakan kita maka kambing kita juga akan semakin gemuk. Yang kedua, itu kita harus memperhatikan kebersihan kandang. Kebersihan kandang kambing itu sangat penting karena di situ adalah tempat kambing kita untuk tinggal, sehingga kita sebisa mungkin harus membuat kambing-kambing kita itu nyaman tinggal di sana dan membuat mereka itu dokoh makan. Karena semakin mereka dokoh makan, maka badan mereka akan sehat dan juga gemuk, sehingga memiliki kualitas dan daya jual yang tinggi. Kemudian di tantangan yang ketiga itu adalah tentang ketika kambing kita sakit, bagaimana upaya kita dalam membuat kambing kita itu sehat kembali, seperti mungkin pemberian vitamin atau obat-obatan tertentu yang akan mempengaruhi fisik si kambing. Itu juga pentingnya kita menjaga kebersihan supaya terhindar dari kutu-kutu atau bakteri sejenisnya yang dapat membuat kambing kita itu jadi cebol atau nggak mau gede. Karena itu bisa aja itu terjadi karena kutu-kutu itu membuat kambing kita jadi nggak dokoh makan. Baiklah, kesimpulannya
jika kita ingin memulai bisnis budidaya kambing, yang pertama kita itu harus memiliki kandang yang cukup dan tentunya sesuai dengan jumlah kambing. Kemudian yang kedua kita itu harus rajin untuk memelihara kebersihan kambing-kambing kita sehingga kesehatan kambing-kambing kita itu dapat terjaga. Yang ketiga, kita juga harus memperhatikan nafsu makan si kambing, kalau bisa diberi makan yang teratur sehingga kambing-kambing kita menjadi gemuk. Nah, yang keempat, kita juga harus rajin-rajin memperhatikan kesehatan si kambing sehingga kambing-kambing kita itu tidak terkena penyakit. Itulah, untuk mengantisipasinya tadi kita harus rajin-rajin membersihkan kandang. Saya kira demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.